Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas matematika kelas 7 untuk sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Halaman 65 sampai dengan halaman 66. Kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu menuliskan bentuk aljabar, dan bab yang kedua yaitu aljabar. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 65 bagian 2, menuliskan bentuk aljabar. Tujuannya adalah siswa mampu menyatakan perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Cara menyatakan perkalian, perhatikan. Banyaknya materai dalam satu lembar adalah A. Buah. Nyatakan banyaknya materai pada gambar di samping ke dalam bentuk aljabar. Ingat, aturan berikut ini berlaku untuk menyatakan perkalian dalam bentuk aljabar. Ini penting untuk dicatat, bahwa cara menyatakan perkaliannya adalah: 1. Dalam bentuk aljabar hapus tanda perkalian, berarti tanda kalinya nanti dihapus. Yang kedua, ketika mengalihkan bilangan dan huruf, tulislah bilangan di depan huruf. Perhatikan seperti ini. Jawabannya adalah 3 dikalikan A, maka bentuk aljabarnya adalah 3A. Jadi perhatikan yang berwarna biru ini. Ingat aturannya, bahwa untuk tanda kalinya itu dihapus, dihilangkan. Dan ketika ada bilangan dan huruf, maka bilangannya berada di depan huruf. Maka 3 kali A dalam bentuk aljabarnya adalah 3A. Contoh, 3 dikali A sama dengan 3A. Ini adalah bentuk aljabarnya. B dikali A, maka bentuk aljabarnya adalah AB. Terus X ditambah Y, kita kali 2 sama dengan 2 dalam kurung X ditambah Y dalam bentuk aljabarnya. Selanjutnya X dikali negatif 4 sama dengan negatif 4X di bentuk aljabarnya. X dikali 6 dikali Y sama dengan 6XY bentuk aljabarnya. Jadi yang sebelah kanan sama di sebelah kanan sama dengan itu adalah bentuk aljabarnya. 10 dikurangi A dikali 2 sama dengan 10 dikurangi A kali 2, maka tanda kalinya hilang, maka menjadi 2A. Kenapa 2A? Karena ketika ada bilangan dengan huruf, maka bilangan berada di depan huruf. Itu adalah penulisan aturan penulisan aljabar. Catatan. Nah, ini ada catatan penting. Jika dua huruf dikalikan, misalnya B dikali A, biasanya hasil kalinya dinyatakan terurut secara alfabetis, yaitu AB. Perhatikan pada bagian B dikali A, maka penulisan aljabarnya adalah AB. Jadi diurut secara alfabetis. Begitu juga perhatikan di nomor 4, yaitu 6XY. Itu kan? Dimana X-nya berada di depan, Y-nya ada di belakang sesuai dengan urutan alfabetis. Soal nomor 1. Nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. Kita bahas satu persatu. 12 dikali X, maka penulisan bentuk aljabarnya adalah 12X. Jadi tanda kalinya hilang. Yang kedua, A dikali 7. Itu sama dengan 7A. Pertama, ingat bahwa ketika ada bilangan dengan huruf, maka bilangan berada di depan huruf. Yang ketiga, negatif 5 dikali A, itu sama dengan negatif 5A. Ini untuk penulisan aljabarnya. Yang keempat, Y dikali 2/3, maka penulisan aljabarnya adalah 2/3 Y. Untuk nomor 5, X dikali 0,4, maka penulisannya adalah 0,4X, penulisan aljabarnya. Nomor 6, Y dikali 10 dikali X, maka penulisannya adalah 10XY. Perhatikan bahwa bilangan
itu berada di depan huruf, dan ketika ada huruf berdampingan maka disusun secara alfabetis. Jadi X berada di depan Y. Nomor 7, dalam kurung A dikurangi B dikali negatif 8, maka sama dengan negatif 8 dalam kurung A dikurangi B. Jadi tanda kalinya dihilangkan. Terus nomor 8, X dikali 6 dikurangi 3 sama dengan, maka X dikali 6. X dikali 6 dulu kita tulis, maka hasilnya adalah, bentuk aljabarnya adalah 6X. Kemudian dikurangi 3. Yang nomor 9, X dikali 2 ditambah 3 dikali Y. Perhatikan X dikali 2 bentuk aljabarnya adalah 2X. Karena bilangan berada di depan dan huruf berada di belakang. Ditambah 3 kali Y adalah 3Y. Maka bentuk aljabar nomor 9 adalah 2X ditambah 3Y. 1 dikali A ditulis A, tidak ditulis 1A. Jadi ketika 1 dikali A itu tidak ditulis 1A. Angka 1 di depan A angka 1 di depan A dihapus. Jadi angka 1-nya itu dihapus. Negatif 1 dikali A ditulisnya negatif A, bukan negatif 1A. Akan tetapi untuk 0 tetap ditulis 0. Perhatikan, 1 dikali A sama dengan A, bukan 1A tapi ditulis A. Negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Ini cara penulisan aljabarnya. Selanjutnya soal 2. Nyatakanlah bentuk perkalian berikut ini menggunakan aturan penulisan bentuk aljabar. Perhatikan. Nomor 1, X dikali 1 itu sama dengan X, maka ditulisnya adalah X. Karena angka 1-nya itu tidak dihapus atau dihilangkan. A dikali negatif 1 dikali B, maka hasilnya adalah negatif AB. Pertama, negatif 1 tidak ditulis negatif 1 tetapi ditulis negatif. A dikali B ditulisnya AB, jadi negatif AB. Y dikali negatif 0,1, karena ini negatif 0,1 maka tetap ditulis negatif 0,1Y. Soal nomor 3. Nyatakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan bentuk aljabar dan gunakanlah aturan penulisan bentuk aljabar. Perhatikan soal yang nomor 1. Panjang total X gulungan pita yang masing-masing panjangnya 2 meter. Maka penulisannya adalah X dikali 2. Nah, ini penulisan kalimat, bukan aljabarnya. Sedangkan penulisan aljabarnya adalah X dikali 2 itu kita tulis 2X. Jadi 2X, satuan belakang adalah satuannya yaitu meter. Yang kedua, berat total sebuah kotak seberat A kilogram. Dan 5 kotak yang masing-masing beratnya 1 kg. Nah ini awalnya adalah dalam kurung 1 dikali A, kemudian ditambahkan 5 dikalikan B. Maka kalimat matematikanya 1 dikali, kayak kalimat penulisan aljabarnya adalah 1 dikali A adalah A, kemudian ditambahkan 5 dikali B adalah 5B. Maka penulisan aljabarnya adalah A ditambah 5B kilogram. Cara menyatakan perpangkatan bentuk aljabar. Jadi nyatakanlah besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. Luas persegi dengan sisi A cm, maka A dikali A adalah A kuadrat. Volume kumbus dengan panjang sisi A cm, berarti A dikali A dikali A berarti A pangkat 3. Maka ditulisnya adalah A pangkat 3 atau A kuadrat. Jadi ditulis dalam bentuk eksponen. Kita telah menyajikan 5 kali 5 sebagai 5 kuadrat dan 5 dikali 5 dikali 5 sebagai 5 pangkat 3. Kita dapat menyatakan A dikali A sebagai A kuadrat dan A dikali A sebagai A pangkat 3. Jadi aturan berikut ini berlaku dalam menyatakan perkalian huruf yang sama menggunakan bentuk aljabar. Satu catatan penting, cara menyatakan perpangkatan bentuk aljabar. Hasil kali huruf yang sama ditulis dengan menggunakan eksponen. Jadi jika hurufnya sama,
Nah, perkalian dengan huruf yang sama itu maka ditulis dalam bentuk eksponen. Perhatikan soal nomor 3. Contoh dulu, kita contoh yang nomor 2 dulu. Contoh nomor 2. X yang nomor satunya, X dikali 3. Perhatikan X dikali X adalah X kuadrat dikalikan 3. Maka penulisan aljabarnya adalah 3X kuadrat. Yang nomor 2, A dikali negatif 1 dikali A dikali A. Perhatikan A-nya terlebih dahulu. A dikali A dikali A, maka penulisannya adalah A pangkat 3. Kemudian dikalikan negatif 1, maka negatif satunya menjadi hilang angka satunya, maka menjadi negatif A pangkat 3. Selanjutnya nomor 3, ini contohnya. A dikali A dikali A dikali B dikali B. Perhatikan A-nya, A dikali A sama dengan A pangkat 3, B dikali B sama dengan B kuadrat, jadi A pangkat 3 B kuadrat. Soal nomor 3, nyatakanlah pernyataan berikut ini dengan menggunakan eksponen. Nah, kita menggunakan sistem menggunakan eksponen. A dikali 7 dikali A, maka perhatikan A dikali A adalah A kuadrat. Kemudian dikalikan 7, maka penulisannya adalah 7A kuadrat. Perkaliannya dihapus karena ini penulisan dalam bentuk aljabar. Yang nomor 2, X dikali negatif 2 dikali X. Perhatikan X-nya. X dikali X, maka hasilnya adalah X pangkat 3. X pangkat 3 dikalikan dengan negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 2X pangkat 3. Perhatikan yang nomor 3. X dikali Y dikali X dikali Y. Perhatikan. Kita lihat dulu yang X. X dikali X, maka hasilnya adalah penulisannya adalah X kuadrat. Y dikali Y, maka hasilnya adalah Y pangkat 3. Jadi untuk X dikali Y dikali X dikali Y, maka penulisan aljabarnya adalah X kuadrat Y pangkat 3. Soal nomor 4, nyatakanlah pernyataan berikut ini dengan menggunakan tanda perkalian. Nah, kalau sekarang dari aljabar dinyatakan dalam bentuk perkalian. Berarti dibalik dari yang tadi, dari soal nomor 3. Yang pertama negatif 8X. Negatif 8X itu sama dengan negatif 8 dikali X, atau bisa juga X dikali negatif 8. Ini bisa dua pernyataan untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, perhatikan 3A ditambah 5B. Maka perhatikan 3 dikali A ditambah 5 dikali B. Atau bisa juga ditulis A dikali 3 ditambah B dikali 5. Kemudian soal yang ketiga, 4Y pangkat 4Y kuadrat. Perhatikan. Berarti 4 dikali Y kuadrat adalah Y dikali Y. Nah, penulisannya adalah 4 dikali Y dikali Y. Atau bisa juga ditulis Y dikali 4 dikali Y. Atau bisa juga ditulis dengan cara yang lain, yaitu Y dikali Y dikalikan 4. Itulah pembahasan soal matematika kelas 7. Halaman 65 sampai 66. Semoga video atau pembahasan ini bisa membantu menyelesaikan soal-soal tersebut. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.